Jadi, yang apa namanya, yang di kelompok satu, kalau di kelompok satu mereka itu membuat selai wortel dengan penambahan di screenshot di apa, share screen. Nah, mereka membuat selai wortel dengan penambahan tepung maizena sebagai bahan pengental. Nah, ini kalau ndak salah mereka itu pakai tiga paper ini kalau ndak salah. Iya, Bu. Paper pertamanya itu tentang si wortel, tapi pakai zat penambahnya itu lupa, pektin kah kalau nggak salah. Terus yang Mhm. paper kedua itu maizena, tapi lupa apa selainya. Terus ada paper ketiga tentang, nah ini yang nggak rasa-rasanya lupa-lupa ingat, tentang apa ya, yang tentang antioksidan itu. Cuma dia ada kelemahannya di paper di yang dibuat mereka nih. Oh ini, perubahan kandungan karoten, dan aktivitas antioksidan. Jadi kalau dari paper nomor 3 ini kalau kita pakai yang ini, dia itu kalau nggak salah 30 menitan, ya 30 menit maksimal perebusannya. Iya, Bu. Mhm, habis itu turun lagi data ininya. Nah, kalau mereka pakai di sini, tapi kalau dari datanya tuh kalau ndak salah, mmm, 0 sampai 24 menit itu datanya tinggi tertinggi salah ding, mana dia tadi? Nah, 30 menit ya. Nah, yang mereka buat ini adalah dia pakai wortel. Ini pakai wortel kan, Iya, kemudian Bu. dia ditambahkan dengan tepung maizena. Oke, dari sini kan variasinya sudah oke tuh kan. Iya, Bu. Cuma permasalahannya adalah mereka tuh melakukannya itu pemanasannya pada suhu kurang dari 100, tapi kurang dari 5 menit. Oh, kurang 5 menit ya, Bu? Heeh, Iya, oke. padahal kalau dari si paper yang tadi itu untuk mengeluarkan paper yang nomor 3 tuh untuk mengeluarkan ininya itu, memang sih 0 sampai 24. Mana dia? Ini kelihatan kan, Zah? Kelihatan, Bu? According to the conclusion. Nah, peningkatan terjadi dari pemanasan mulai dari 0 sampai 24. Otomatis kan ini 24 menit ini optimumnya kan? Iya, Bu. Nah, tapi kenapa dia menggunakan 5 menit di sini kalau emang 24 menit dia optimumnya? Mhm. Iya, Bu. Heeh. Nah, itu yang pertama. Mungkin Itu ininya heeh? itu yang di jurnal tuh perebusan atau pengukusan, Bu? Itu jurnalnya. Salah. Bukan juga, Bu. Perebusan kalau di jurnalnya. Perebusan kan, Bu. Gimana kira-kira tuh, Bu, kalau kayak dikukus sama direbus, beda sama nggak, Bu, jadinya tuh? Sama atau beda, Bu? Kalau menurut Ibu, Bu? Harusnya kalau dikukus justru senyawa ininya jadi jauh lebih ndak hilang. Iya, iya, Bu. Heeh. Tapi masalah waktunya, Bu? Mmm, kayaknya untuk proses pematangan itu bukannya lebih cepat dari rebus dibandingkan kukus. Iya, Bu, lebih cepat Heeh, rebus, Bu. Berarti memang harus ini lebih ini lagi, ditingkatkannya. ditingkatkan lagi waktunya ya, Bu? Mhm. At least mungkin 20 menit lah gitu. Iya, Bu. Heeh. Eee, itu yang
pertama. Terus yang kedua, ini target kita nanti karena dia nggak, kalau misalnya kita mau uji organoleptik, terus apa yang mau diorganoleptikkan kalau dia nggak punya variasi? Kalau cuma satu, nggak ada pembanding. Ini kayaknya rasanya kurang deh, Bu. Kalau Banyak bisa kayak kurangnya. gitu. Rasanya gimana, wortel, Bu? Nggak ada tambahan yang lain. Iya, cuma nambah gula aja. Iya, Bu, tambah gula aja, Bu. Kalau kita mau jual gitu kan, Bu, kan orang coba sekali terus nggak enak, orang nggak mau lagi gitu kan, Bu. Kalau misalnya kita nanti ujung-ujungnya ke pemasaran kan, Bu. Terus gimana bagusnya? Atau suruh mereka cari tambahan jurnal, Bu, untuk mungkin ada yang lain, mungkin misalnya wortel campur apa gitu biar rasanya jadi bagus, biar juga bisa dibandingkan nanti organoleptiknya gitu, Bu. Mungkin nanti bisa dibandingkan kalau dengan penambahan apa rasanya nanti yang lain, terus bisa dilihat strukturnya mana yang lebih lembut, mungkin misalnya tergantung rasanya apa nanti kan, Bu, yang ditambahkan apa. Iya, kalau dari paper ini wortel, asam sitrat, ditambahkan asam sitrat. Kemudian gula. Iya, asam sitrat ini memberikan aroma yang bagus ini. Iya ya, Bu. Kalau ya tapi kan di mereka nggak ada asam sitrat kan, Bu? Iya, nggak ada. Ya, Bu. Sebagai pengawet juga sekalian mungkin ya, Bu? Iya, asam sitrat ya. Gula yang digunakan adalah jenis gula tebu, metode pengolahan dan perebusan, suhu pengukusan suhu perebusan 60. Berarti itu aja tambahkan, Za? Iya, Bu. Oke, Bu. Kalau langsung aja kita tetapkan menggunakan asam sitratnya gimana? Oke, Bu, boleh, Bu. Berarti kita tambahkan terus waktu pengukusan juga ditambah ya, Bu? Iya, waktu pengukusannya ditambah. Kalau di sini 30 menit, berarti kita jadikan aja 30 menit, Bu. Boleh. Apalagi ini suhunya aja 110, Bu. Iya, namanya Sementara yang mendidih tuh ya. Iya, yang sebenarnya prosedur mahasiswa cuma 100 gitu kan, Bu. Di bawah 100 malah kalau nggak salah tadi. Iya, Bu. Catat dulu, Bu. Suhu 100, kemudian. Bisa nyatat, Zah? Iya, Bu. Saya mau nyatat, Bu. Oke. Kita ambil yang nomor 2 lagi, Nak. Ibu nomor 1 nih karena memang dari dulu selalu memulai dari 1. Jadi Ibu hafal dengan pekerjaan dia. Yang berikutnya udah nggak hafal lagi. Dan mereka juga yang selalu cepat mengisi. Yang kelompok 1 ya, Bu? Kelompok 2. Tapi kelas ini slow response loh, Bu. Dari dulu. Banget. Dari dulu, Bu. Iya, dari dulu emang kayak gitu. Kalau kelas ini nih harus apa namanya? Harus pakai ancaman gitu. Tadi apa pengukusan terus apa lagi, Zah? Waktu pengukusan 30 menit, Bu. Ditambahkan asam iya, sitrat dan pengukusan 30 menit. Terus perlu nggak mereka melakukan variasi ini? Variasi gula dan tepungnya. Variasi gula dan tepung, Bu. Gula atau asam sitrat? Kayaknya lebih bagus asam sitrat ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin ada pengaruh ke tekstur, bisa jadi kan, Bu, karena asam.
ke tekstur tekstur selainya itu sendiri, Bu? Bisa nggak, Bu, kira-kira, Bu? Karena dia asam gitu, Bu. Asam sitrat di asam lemah, kayaknya enggak lah ya. Enggak, Bu. Tapi mungkin bisa jadi. Yang pasti kerasa. Iya, kerasa, Bu, ya. Jadi nanti dia variasi, habis itu nanti ujinya organoleptik ya. Iya, Bu. Kalau yang kedua, ini kelompok 2. Pengaruh penambahan tepung. Lihat hasilnya aja dulu. Bengkoang, tepung terigu komersial, garam halus, natrium benzoat. Apa yang mau dibuatnya ini? Modifikasi tepung bengkoang yang dikondisikan dengan perlakuan kadar air 20%. Kemudian tepung diletakkan pada cawan. Harus kita baca dari awal ini berarti. Iya, Bu. Ingat nggak Fiza ini yang ini tentang ini? Enggak, Bu. Bengkoang. Pengaruh tepung. Penambahan bengkoang pada flex. Oh, flex. Iya, makanan itu. Apa tuh, Bu, flex? Nggak tahu itu tuh, Bu. Kayak Pengganti cornflakes. sarapan. Oh, iya, Bu. Cuma dari bengkoang. Mhm. Sarapan dari biji-bijian yang berfungsi untuk bla 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 bla. Salah satu sumber serat yang dapat ditambahkan pada produk flex adalah tepung bengkoang. Tepung. Karena prosesnya bengkoang. Kalau yang ini tahapan terpenting analisis kualitas. Oh, yang ini apa hasilnya? Tepung yang ditambahkannya. Flex. Pembuatan flex cereal. Oh, memang ada biji serealia itu untuk flex itu. Emang Ada ini khusus gitu, Bu. Berarti tinggal menambahkan tepung bengkoang aja gitu ya, Bu. Berarti bukan, kalau bisa pikir mereka nanti bikin flex, di dalamnya ada tepung bengkoang gitu, Bu. Iya, tadi awalnya mikirnya kayak gitu juga. Cuma kalau melihat ini berarti kan agak ini tuh berarti pembuatan tepung talas, pembuatan tepung bengkoang, pembuatan flex dengan penambahan tepung bengkoang. Berarti kan artinya dia flex itu ternyata si ini. Si apa namanya itu? Mana dia tadi? Ini, Bu. Yang masalah utama ini, Bu. Ini. Biji serealia nih. Jadi ini yang mau dia kerjakan. Terus hasil penelitian ini hasil penelitian aja nggak kelihatan apa isinya. Flex talas perlakuan terbaik
tepung bengkoang, penambahannya itu 30%. Dan lama pengukusan 5 menit. Gimana cara dia membuat? Bengkoang sudah dikupas, kemudian cuci, diiris, kemudian dikeringkan. Ini masih pembentukan Masih tepung tepungnya, bengkoangnya, tapi yang iya, Bu. mencampurkannya itu Ya kapan? nggak Atau ada dicampurkan prosedurnya biasa dibuatkan, Bu. saja? Kalau ini pembuatan flake dengan penambahan tepung, berarti kan kalau dari bahasanya tuh memang dibikin, Bu, flake-nya. Iya. Bukan penambahan tepung pada flake. Harusnya kan kalau misalnya dicampurkan kayak gitu, berarti penambahan tepung pada flake berarti harusnya kan, Bu? Karena dia nggak punya judul, Za. Yang punya dia sendiri nggak punya judul. Oh, judul mereka nggak. Ini punya mereka ya, Bu? Terus tujuannya juga nggak kelihatan. Jadi nggak tahu dia tuh mau bikin apa. Bengkoang, modifikasi. Hah? Pembuatan mie bengkoang? Tepung bengkoang yang dikondisikan dalam pembuatan mie bengkoang. Uji organoleptik. Oh, yang diinikannya malah bikin mie. Tapi sumber mie-nya nggak ada ya, Bu? Tepung terigu sama tepung bengkoang. Iya, kalau flex tadi itu tuh kelemahannya di mana dia dapatkan si bijinya. Tapi kalau di sini ya sih dari biji-bijian atau serealia ini ya, Bu ya. Suruh mereka coba cari ini gimana, Bu? Biar flex ke arah flex ini aja nggak apa-apa nih, Bu, kayaknya, Bu. Mahal nggak? Mereka cari ini jurnal tentang flex itu, Bu. Harga flagnya itu mahal nggak? Serenalia. Nggak ada. Kalau ini, Bu, ini dari tepung dulu pembuatannya, Bu. Kalau Fiza ini barusan Fiza ada cari googling dikit, Bu. Jadi kalau ini mereka nih bikin flake-nya ada tepung suwek namanya, Bu. Tepung suwek terus tepung wortel, tepung kacang merah dicampur, terus yang keringnya dicampur, kemudian Bentar. Bisa ditambahkan kasih ini aja. Show aja. Ya, Bu. Tepung suwek itu apa? Nggak tahu sih, Bu. Tepung suwek. Tapi kan ini pembuatannya berarti, Bu, tepung wortel. Kan ini dari kacang-kacangan, berarti kacangnya diolah dulu jadi tepung gitu kayaknya, Bu. Jadi nanti dicampur kering. Berarti kalau misalnya tepung bengkuang tuh sepertinya ada bengkuangnya lagi di situ kayaknya, Bu. Si pengganti si wortel ya? Iya, Bu. Campur kering, terus adonannya dicampur, tambah air, tambah garam, 60%, terus dikukus. Iya, lebih enakan kayak gini, lah. Iya, Bu. Ini yang lebih bagus. Jadi ini lebih unik gitu? Iya, Bu. Lebih unik, Bu. Kayaknya ini bisa dilakukan di rumah kan, Bu, gitu, Bu. Nggak ada sesuatu yang mungkin uji sensoris ini udah uji itu kan, Bu? Uji sensoris ini uji apa?
Nggak tahu juga sih, Bu. Kadar air, kadar protein, Masalah. kadar lemak, serat kasar. Ini bisa lah. Kalau Iya, Bu. misalnya mereka mau ke sini juga bisa ini. Iya, Bu. Cuma kalau memang mereka mau modifikasinya pakai bengkoang, tepung bengkoang nggak apa-apa kan, Bu? Mm-mm. Atau ya cari yang ini yang memberikan warna yang menarik. Mungkin kalau misalnya yang sebelumnya flake itu warnanya kurang menarik, kayak cornflake itu kan kurang menarik warnanya, Bu. Mungkin bisa dicari dengan warna yang menarik gitu. Iya, tepung swag ini juga nggak mahal kayaknya harganya nih. Iya, Bu, bisa dicari lah. Atau bisa suwak itu apa? Mungkin itu kita lihat dulu, Bu. Ini ya. Hmm, udah dalam bentuk tepung malahan ada gitu. Ini dia Oh iya, Bu. ininya. Bisa beli online kayaknya ya, Bu. Mm-mm. Iya, Bu, itu 20.500 harganya, Bu. Iya, murah murah kok ke ini yang harga yang sedikitnya. Iya, bagusan. Tapi ini tepung porang suwek. Sama ternyata porang suwek. Ya ini aja lah mungkin ya saya. Iya, Bu. Kalau dari sisi desain penelitian, anaknya sudah cukup bagus ini. Dalam artian dia paham dalam memvariasikan. Kalau kita lihat ya, Iya, Bu. dia paham membuat variasi kayak gini nih kan. Dia modifikasinya seperti apa yang punya dia. Ini kan Iya, iya, Bu. modifikasi dia itu kan dia ini modifikasi pada saat dia membuat. Kelihatan Zah? Enggak, Bu. Yang kayak gini. Ini dia si pembuatan tepungnya yang diinikannya dari jurnal lain, kemudian Iya, iya, Bu. dia kayaknya udah cukup paham lah dengan desain penelitian kalau kita lihat di sini. Iya, Bisa Bu. kita lepas untuk revisi. Iya, iya, Bu. Mm-mm. Berarti Oke. nanti kita minta lagi ini ya, Bu, kita minta lagi mereka Merevisi. menganalisis jurnal yang tentang flake itu kan, Bu. Uh-uh. Terus revisi nanti bahannya, alatnya, kemudian prosedurnya juga karena produk yang dihasilkan juga berbeda kan, Bu. Mm-mm. Oke. Nanti siang nanti siang. Tapi Zoom Ibu dipakai sama kuliah kimia fisik yang dari UPI, Zah. Oh ya, Bu. Kita pakai Zoom gratisan aja berarti. Nah, oke, Bu. Berarti Zoom aja kita ya, Bu. Iya, Zoom dengan anak-anak itu. Hmm. Atau record kita ini aja kita masukkan di e-learning. Jadi biar mereka tinggal cari diskusi aja dengan kita personal lagi setelah itu. Oh ya, Bu, boleh juga, Bu. Nggak 2 kali kita ngomong. Uh-uh. Oke, berarti kita lihat yang nomor 3 ya. Oh, Ibu record ya, Bu, ya? Oke, Iya. Bu, sip, Bu. Wajah karuah, Bu. Mending. Berarti yang nomor 3 lagi. Kelompok 3. Kelompok 3. Pembuatan pupuk organik dari limbah daun. Pembuatan pupuk organik dari limbah daun. Kita lihat anunya dulu. Kok cuma satu? Ya, apa Desain maksudnya? mereka juga belum ada nih, Bu. Ya, upload ini here's the design product. Yang mana sih?
Oh, mereka ngirim satu-satu nih, Bu, kayaknya. Ya nggak, Bu? Iya, tapi nggak lengkap juga. Nah, ini cuma 2 jurnal. Habis itu oh gitu, jurnal ketiga. Kenapa mereka nggak gabungin sih? Ya Allah. Jurnal ketiga, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Habis itu ini proyeknya mereka. Enggak proyeknya mereka, Bu. Ini masih jurnal yang grup 3 itu, Bu. Iya, masih jurnal 1. Iya, Bu. Berarti mereka nih memang nggak ada ini ngerjain. Kalau Visa ada form ini sih, Bu. Ada form yang kalau di kelas satu lagi, Visa bikin form memang khusus buat desain projectnya. Kalau itu kita kirimkan aja ke mereka yang belumnya gimana, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kayak gini contohnya. Ini grup 3 emang agak aneh dia. Jarang membalas, kemus dia nggak ini juga. Iya, Bu. Yang mana? Ini, Bu. Kayak gini, Bu. Jadi ada nama, NIM, kemudian atau kalau tergantung kelompok mereka kan, Bu, terus judulnya apa, judul artikel yang disitasi kan karena sebelumnya mereka udah mengirimkan ini kan, Bu, artikel yang udah mereka ringkas itu, Bu. Terus alatnya apa, bahan, prosedur, nah uji untuk quality controlnya apa, prosedurnya apa, kalau misalnya jadi nanti quality controlnya gitu. Ya boleh. Ya boleh kita pakai aja ini. Nanti berarti kita kirimkan aja ya, Bu. Formnya di sana, Bu. Di e-learning. Tapi kita buatkan lagi form tugasnya bagusnya, Zah. Form tugas, Bu? Iya, maksudnya untuk upload tugas. Jadi mana yang sudah oke-oke itu ya dibuatkan apa namanya? Dibuatkan. Ini kan kita sampai pertemuan ke-9 aja tulisannya di sini terus kan? Iya, Bu. Berarti di pertemuan 10 jadinya kan, Bu? Nanti kita Iya. bikin lagi. Berarti forum diskusi lagi, Bu? Enggak, maksudnya upload tugas saja. Upload tugas. Jadi tugas yang udah fix si jurnal-jurnal masukin situ. Habis itu tugas yang fix si desainnya mereka uploadkan di situ. Iya, Bu. Nanti buatnya berarti ya gitulah. Nanti baru pertemuan 11. Kita udah masuk pertemuan berapa ini? 10 kalau nggak salah, Bu. Oke, si 3 ini berarti nggak ada ya? Iya, nggak ada, Bu. Aneh-aneh aja. 4 Grup 4. Grup 4 ini malahan yang dikirimkannya itu ini. Oh, jurnalnya ya, Bu? Iya, jurnal orangnya. Ini nih niatan nggak sih anaknya untuk bikin tugas? Aduh, ya Allah. Kok banyak yang kayak gini mahasiswanya? Nah, ini ada formnya. Coba yang di atas. Cek dulu. Kalau yang di atas. Oh, ini ada, Bu. Ini ada. Jurnal 1. Ada 1, 2, 3, sampai 4, 5 ada. Iya. 6.
4, oh lumayan banyak nih mereka, Bu. 5, 6. Ada 6. Tapi nggak ada desain mereka ya, Bu? Iya, desainnya mereka nggak ada. Aduh, ya Allah. Ini yang kayak gini-gini nih catat aja, Zah. Iya, Bu. Itu artinya mereka sebetulnya nggak niat untuk kuliah. Catat, noted anggota-anggota di dalamnya. Kelompok 3 tadi juga nggak ada ya, Bu? Kelompok 3 nggak ada, kelompok 4 nggak ada. Kelompok 5. Oke-nya dulu baru nggak oke. Kelompok 5. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Enggak ya? Bentar, Bu. Oh, kelihatan, Bu. Pemanfaatan limbah sayur ya, Bu? Oh, nah ini baru, Bu. Ini formulasi sediaan balsam dari ekstrak daun kemangi dan pemanfaatannya sebagai obat. Kita lihat dulu project. Oh, ini belum project. Masih juga. Oh, enggak, ini hand sanitizer. Begini doang. Allah Akbar. Tapi tadi sumbernya bukannya balsam, Bu? Ini formulasi sediaan balsam dari ekstrak kemangi sebagai obat tradisional. Terus kita lihat judulnya dulu, baru kita lihat ininya. Habis itu balsam jahe. Ya, masih balsam ya, Bu. Masih balsam. Habis itu balsam aromaterapi. Emang nggak ada nih, Zah? Iya, sama, berarti sama. Ibu yang kemarin meeting tuh, padahal udah Ibu bilang ya, Bu? Ibu Udah nggak Ibu jadi kasih tahu? meeting, Zah. Oh, nggak jadi meeting, Ibu, Bu. Tapi Ibu telepon dengan anak-anak itu. Oh, iya, Jadi, Bu. karena kan lampu mati, Zah. Oh, iya, iya, Bu. Bisa kan kemarin itu ikut KAI ini, Bu. SOP KAI. KAI minta tolong kan, Bu? Oh, iya. Makanya bisa Jadi, ini, Bu. Ibu masih di kampus kan, ternyata mati lampu. Oh, Mati lampu, aduh, mau Zoom meeting dengan anak-anak ini kan kerjaan masih banyak kan. Karena mau Zoom meeting, lampu mati, akhirnya Ibu pulang. Pulang nyampe di rumah, ternyata di rumah lampu mati juga. Nggak jadi lah ya, Bu. Nggak jadi, Ibu telepon dua orang apa 3 orang gitu di mahasiswanya mereka, Ibu bilang, "Ibu nggak bisa ini, nanti minta tolong ini dibuatkan berdasarkan si jurnalnya, nanti di-upload-kan kalau bisa sebelum hari Jumat biar Ibu dan Bu Fiza itu bisa membahas," kata Ibu gitu. Gimana lagi nih ya Allah. Coba Fiza tolong lihat dulu grup berikutnya, Zah, grup 6, Zah. Halo, Zah? Ya, Minta Bu. tolong, Terus, Zah, Bu? tolong yang itu, Zah, yang apa namanya? Grup 6, grup
Grup tadi kan grup berapa? Tadi grup 5 ya? Iya, Bu, tadi grup 5. Tadi grup 5. Tolong Fiza download-kan grup 6 dulu sebentar. Ibu, menuliskan Oh, PR iya, Bu. si Vika sebentar. Oh, iya, siap. Jadi ini yang kelompok 6 itu cuma 2 ya. 1 dia punya paper cuma 2 jurnalnya. Adekku Yuri, Bunda lagi ada PR-nya nak nih. Bawa nih keluar nih. Mau adek keluar nak. Udah selesai, Bun. Nanti Bunda kirimkan PR Bunda. Jangan Kak Fiza, Tante Fiza lah. Kakak bisa aja nggak apa-apa, Yuri. Berarti ini gimana nih, Bu? Kita kan nggak cocok sama sekali sama artikel yang mereka ambil, Bu. Satu sunscreen, satu lagi bikin gel pati bengkoang. Terus akhirnya jadi body wash. Satunya gel pati bengkoang. Gel pati ini apa? Nggak tahu, kita lihat dulu. Coba lihat gel pati itu apa yang dimaksudkan gel pati. Bentar ya, Bu, bisa ada telepon, Bu. Iya. Udah, Zah? Bu. Berarti yang kelompok 6 ini berarti suruh ulang lagi berarti Zah sama kayak yang tadi. Ya, oke, Bu. Berarti baru 1 yang lolos tuh. Yang kedua masih mending lah, lumayan bagus itu. Tapi tinggal kita minta rubah aja. Iya, Bu. Ini yang personal ya. Iya, Bu. Personal 2 orang ya, Bu, kayaknya. 1, 2, 3, 4. 4, Zah? 4 ya, Bu? Oh, iya. Ini pembuatan susu nabati. Kok ada pangan lagi? Kemarin bukannya dibaginya itu pangan? Pangan, kesehatan, pertanian. Kok pangan lagi? Mungkin dia ini yang tadi kan ada yang balsem tuh, Bu. Terus yang sebelumnya tadi body wash dia bikin, Bu. Iya, cuma projectnya aja yang enggak ya. Iya, Bu, projectnya aja enggak. Pengaruh jenis kedelai ini pangan. Kemudian diversifikasi menggunakan, lihat dulu papernya apa. Ini yang mau dia buat adalah pengaruh penambahan air pada pengolahan susu kedelai. Pengaruh penambahan air pada pengolahan pengaruh penambahan air?
Salah satu faktor yang mempengaruhi bau langu. Bau langu disebabkan karena adanya bau khas dari kedelai. Selain itu ada enzim ini, salah satu alternatif dalam mengetahui perbandingan. Oh ya. Selain air digunakan untuk menghilangkan bau langu, penambahan air juga dalam. Kayaknya kurang tepat lah. Iya, Bu. Soalnya kita bikin susu kedelai juga tambah air kan, Bu? Loh, ini kok udah ada hasil? Oh, ini jurnal 3. Ini jurnal mereka. Jurnalnya. Iya, Bu. Terus ini jurnal 2, jurnal 1. Jadi yang diuploadkannya jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Terus projectnya mana? Sama berarti ya, Bu? Dia berarti nggak bikin project sendiri. Iya, Bu. Tolong yang berikutnya, Zah. Downloadkan, Zah. Iya, Bu. Ini, Bu. Oke. Pembuatan sabun padat. Oh, ini baru praktikumnya memang praktikum padat menggunakan sabun padat dengan VCO, penambahan sari bunga. Berapa banyak sari bunga yang mau ditambahkan itu? Sari bunga mawar. Oh, ini di sini sari bunga mawar, Bu. Wah, mahal loh. Oke, terus lanjut. Yang kedua, minyak serai sebagai antioksidan pada sabun mandi padat. Terus yang ketiga, kadar alkali bebas pada sabun mandi sediaan padat secara titrimetri. Oke, ini analisanya. Iya, Bu. Ini Jurnal berikutnya. Proyeknya udah 3 kan, Bu? Iya, proyeknya. Proyeknya ini, Bu. Bentar. Visa tuh ngasih hukuman ke yang nggak menguploadkan kemarin kan. Tapi yang memenuhi hukuman itu justru, ya maksudnya yang membuat jadi 10 itu justru kelompok 1, kelompok 2. Yang memang sebelumnya juga tidak menguploadkan. Ini, Bu. Sabun padat ada minyak kelapa yang ditambahkan minyak serai jadinya. Padahal di judulnya tadi sari bunga, tapi di sini katanya minyak serai jadinya, Bu. Tapi minyak serai ada nggak di paper berikutnya? Ada, Bu. Minyak serai ada tadi, Bu. Karakterisasi minyak kelapa yang ditambahkan minyak serai. Karakterisasi? Ya harusnya kan pembuatan dia kan, Bu, bukan karakterisasi. Pakai asam stearat. Oh, asam stearat ya. Ini dia bisa nggak ini mengerjakan ini sampai uji-uji apanya? Nanti. Oh iya, ini dia ini Bu, si Mutia ini di Batam nih, Bu. Iya, kalau misalnya dia bisa ya nggak apa-apa. Yang kita tuntut adalah yang dia desain. Iya, Bu, benar, Bu. Kalau dia desain seperti ini ya berarti hasil yang kita minta adalah yang ini gitu. Iya, Bu. Serai. Paper keduanya tolong lihat sebentar Zah yang tadi Zah. Ini 2 file bisa stop share dulu.
Kadar, yakini kadarnya. Ini untuk uji. Yang nomor 2. Ini, Bu. Ini, Bu. Penambahan sereh dan kecepatan dapat mempengaruhi. Hasil, coba lihat. Hasil atau apa. Bagaimana sebagian keberadaan air dalam satu produk menentukan. Lanjut. Sudah, lanjut. Nggak ada pengaruh serehnya di sini ya, Bu. Iya. Cuma Nilai nilai pH serehnya. yang paling rendah adalah volume minyak sereh 1 mili. Maksudnya apa nih? Nilai pH yang paling rendah yaitu yang paling pada tinggi, Bu. volume. Ini ya, nilai pH paling rendah yaitu pada volume minyak sereh 1 mili dengan kecepatan 350 pm sebesar 9. Nilai pH paling tinggi adalah pada volume minyak sereh 1 mili. RPM-nya. Iya, Bu. Berarti pakai pengadukan. Oh, berarti ini divariasikan kecepatan pengadukannya ya, Bu? Kecepatan pengadukan yang divariasikannya. Harusnya dia kalau memang dia mau mengambil ini, dia rasionalnya kenapa harus dikasih minyak sereh? Iya, Bu. Siapa yang bisa memakai ini? Karena sereh ini kan panas kan? Iya, Bu. Kalau sering-sering dipakai juga nggak bagus. Mungkin ini untuk orang Kudis atau untuk orang apa gitu kan? Buat Jadi obat lah ya, Bu. Jadi rasionalnya itu harus jelas siapa yang akan memakai ini. Kemudian nanti kalau misalnya ujinya kalau memang ya kondisi optimumnya adalah kecepatannya 250, kemudian ini misal ya kalau misalnya kondisi optimumnya kecepatan 250, kemudian yang lain-lainnya semua variabel ini kita pakai, ya yang dia uji itu adalah misalnya saponifikasinya, kemudian ketika diuji ke manusianya, itu gitu Iya, jadinya kan? Iya, Bu. Apakah iritasi? Iya, iritasi. Menyebabkan iritasi nggak pakai ini, ya kayak gitu-gitulah. Iya, Bu. Kadar alkali ini kan ya boleh lah kadar alkali ini karena kita orang kimia. Cuma dia bisa nggak mengerjakannya karena dia sendiri soalnya nih. Iya, Bu. Ini trimetri juga, Bu. Tapi kalau misalnya dia bisa sendiri memprovide ini bagus sekali. Dalam artian Iya, Bu. maksudnya siapa tahu dia masih bisa berhubungan dengan sekolah tempat dia PLK kan. Ya nggak apa-apa Iya, juga gitu kan. Trimetri juga gampang. Kayaknya dia ini kan kayaknya dia ini soalnya si Mutia ini pernah nanya ke Visa kan, Bu. Dia kan masih di Batam katanya, Bu. Jadi boleh nggak ini dia bikin apa sendiri, prosedur sendiri, apa proyek sendiri karena nggak jadi kan, Bu, karena kita nggak boleh apa mahasiswa nggak boleh praktikum di lab gitu kan, Bu. Nah, akhirnya ya boleh. Berarti kan ini dia udah merancang, dia bisa. Berarti kan itu artinya, Bu. Iya, kalau dia udah bisa tanya berarti ya nggak apa-apa. Kalau dia memang memungkinkan buat dia ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Tapi tambahkan nanti uji kenapa si sereh itu diinikan. Iya, Bu. Pertama rasionalnya kenapa sereh itu perlu di sabun. Yang kedua karena dia di sabun berarti ada uji manusianya. Iya, Bu. Apa-apa aja uji sabun di manusia itu. Ya, uji apa namanya? Uji mungkin iritasinya, kemudian mungkin baunya. Siapa tahu orang nggak suka.
Iya ya, Bu. Ya kayak gitu itulah, nggak apa-apa lah kalau misalnya dia memang oke dengan ini nggak apa-apa. Maksudnya dia bisa dengan kondisinya dia mengerjakan proyek seperti ini, itu bagus kok. Iya, Bu. Kemudian Nesya lagi, nah. Iya, Bu. Indonesia. Pembuatan mie basah dengan penambahan sayur bayam. Jurnalnya apa? Pengaruh bayam, pengaruh proporsi. Jadi dia pengaruh proporsi bayam dengan tepung terigu. Pengaruh proporsi bayam dengan tepung terigu. Apa maksudnya ini? Proporsi bayam dalam pembuatan mie mungkin, Bu. Kemudian kualitas mie basah dengan penambahan ubi jalar. Buatan mie basah. Kadar protein, kadar abu, antioksidan. Karakterisasi mie basah dengan substitusi tepung bengkuang. Ini sama dengan yang punya si kelompok 2 tadi nih. Iya, Bu. Pembuatan tepung bengkuang. Berarti mie ya. Terus tadi kan mie bayam, tuh mie basah dengan penambahan bayam kan? Terus apa Ya, Bu. bedanya punya dia ini dengan punya orang tadi? Ya sama aja, Bu. Sama kan? Iya, Bu, sama aja. Lagian kalau mie kayaknya terlalu ini lah, Bu. Mie basah, apalagi mie basah, Bu. Kalau kita minta ganti aja gimana, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kayak terlalu apa ya, Bu? Kalaupun mie ya jadikan dia misalnya mie kering misalnya. Iya, kalau itu nggak apa-apa, kan ada prosedur yang perlu diperhatikan juga gitu. Berarti dia harus ngoven kah atau apakah gitu mie kering. Iya. Habis itu penambahan bayam, tadi kan udah ada bayam juga gitu. Iya, Bu. Terus di mananya yang punyanya dia itu yang unik punya dia tuh yang mana gitu. Ya, atau mungkin dia mau bikin mie yang nggak pakai gluten, mie non gluten itu nggak apa-apa juga kan, Bu? Boleh. Ada inovasi kalau dia mau juga bikin mie, berarti coba cari mie yang non gluten gitu, yang nggak ada glutennya. Berarti dia itu harus punya rasionalnya itu apa? Ya, contohnya ya nggak apa-apa juga lah misalnya kemudian idenya
ide modifikasinya juga apa gitu. Ya, non gluten tadi itu juga bagus itu. Iya, Bu. Malah banyak orang yang bisa memakai non gluten itu. Iya, Bu. Banyak sekarang orang udah banyak beralih ke mie non gluten gitu kan, Bu. Ya, berarti ini kita terima dengan catatan dia bisa memodifikasi jenis mie-nya sama modifikasi ininya ya. Iya, Bu. Satu lagi adalah Kita udah buka nih, Bu. Biar saja, Bu. oh ya udah. Soalnya dia dalam bentuk zip gitu. Ini yang dikirimkan Miftahul Jannah. Ini, Bu. Jurnal yang dikirimkan ini cuma jurnalnya aja, Bu, nggak ada ringkasannya. Tapi ini malah jadi di jurnalnya ini judulnya pemanfaatan limbah kulit buah naga dalam pembuatan teh herbal dengan penambahan jahe. Sementara ini dia hanya dari teh herbal dari buah naga, kulit buah naga aja. Berarti kan jadi makin kurang ini, Bu. Oh, ini ada jahenya di sini. Ini ada jahenya ternyata di sini, Bu. Coba lihat lagi. Tapi yang jurnalnya mana, Za? Jurnalnya ini, Bu. Jurnalnya satu aja dia ini, Bu. Dan itu pun jurnal apa namanya? Jurnal. Oh, ini mana ya? Kok nggak ada di sini ya, Bu? Oh, show all windows. Ini, Bu. Jadi dia cuma ambil dari satu jurnal kayaknya, Bu. Oh, enggak, Za. Ada di tugas yang pertamanya dia punya beberapa jurnal kok. Oh, ada beberapa jurnal, Bu. Karena ini di RAR, ini di file RAR, ya folder RAR ini di itu. Ini dia punya yang pertama itu pemanfaatan kulit buah naga sebagai teh herbal dengan penambahan jahe. Ini kan sama persis dengan proyeknya dia kan? Iya, sama banget, Bu. Terus ini yang ditampilkannya tadi. Pemanfaatan limbah kulit naga. Kok sama lagi? Autornya Rodatul Ayuni. Ini autornya. Kok bisa? Kok bisa dengan judul yang sama? Tapi autornya Rodatul Ayuni ya, Bu? Iya. Dengan autor yang sama bisa ini, kok aneh ya? Autor yang beda judulnya sama gitu. Iya, autor yang beda judulnya sama. Kombinasi waktu pengeringan dan suhu pengeringan untuk teh herbal yang memiliki antioksidan yang tinggi. Kalau ini mengetahui pengaruh suhu pengeringan kulit buah naga. Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Bambang Edi, Faiza Hamzah, Feni Setriat Johan. Tidak ada satupun yang sama ininya. Jurnal ketiganya teh celup dengan penambahan
Pemanfaatan kulit buah naga sebagai bahan baku pembuatan teh celup herbal dengan penambahan kayu manis. Teh celup. Ini gimana nih yang ini, Za? Ya nggak ada inovasi kan, Bu? Iya. Sama aja, Bu. Terus apa sarannya buat dia? Paper keduanya ini waktu tidak berpengaruh terhadap kadar air dan kadar abu, namun berpengaruh terhadap nilai IC50, perlakuan terbaik parameter, pengeringan. Kalau jurnal pertama suhu pengeringan. Rasanya sih sepat ya, Bu. Nah, mungkin kalau misalnya dia mau tetap itu juga, rasanya mungkin bisa dimodifikasi, Bu. Si apa tadi yang satu lagi itu yang paper yang terakhir tuh, yang paper yang ini. Ya, paper yang ini. Ini sebetulnya menarik ini. Dia menambahkan kayu manis. Ya, Bu. Tapi tidak semua orang suka rasa kayu manis ini. Ya, Bu. Jadi gimana caranya dia, ya betul sama kayak Fiza bilang itu. Jadi gimana caranya dia menghilangkan bau kayu manis itu. Ya, Bu. Bukan bau, kayu manis itu yang nggak enak tuh rasanya. Baunya enak. Bau kayu manis itu enak, tapi rasanya yang enggak itu. Kemudian di sini berapa banyaknya kayu manis yang diinikan? 6%. 6% ya. Atau ada kombinasi lain berarti ya, Bu, kayu manis dengan apa supaya rasa kayu manisnya hilang gitu kan? Iya, ditambahkan sesuatu biar rasa kayu manis. Ya, rasa kayu manisnya itu enggak kentara, tapi baunya itu masih tetap enak gitu. Kemudian berarti itu ya, Bu, kita kasih catatan ya, Bu? Kasih catatan itu aja, nggak apa-apa dia ini, tapi nanti ditambahkan dengan sesuatu, kemudian dia harus ada uji organoleptiknya. Iya, Bu. Kalau ini kan orang ini kan uji kimia semuanya kan, jadi dia minta dia pakai uji organoleptik. Berarti berapa tuh paper? Tiga karya ya yang bisa 3 atau 4 tadi tuh? 1, 2, 4, Bu. 4 ya, sisanya ulang ya. Iya. Iyalah dah. Ibu mau ngajar biokimia lagi dah. Ya, Bu. Misalnya. Oke. Nanti kita bikin di ini aja, Bu. Kenapa, Bu? Nanti ini di-uploadkan aja ya. Iya, Bu. Record kita ini ya, Bu. Oke. Oke, nanti kasih tahu aja kalau misalnya ada apa-apa suruh kontak kita langsung aja. Iya, Pak, siap. Ada yang 6 itu perbaiki berapa lama? 1 hari aja ya, kita kasih waktu 1 hari ya untuk perbaikan. Iya, Bu. Karena minggu depan dah harus membuat mereka tuh kan, Bu. Mereka minggu ini mereka harus bikin. Karena kan mereka juga harus bikin presentasi, mereka harus bikin video dan lain sebagainya. Banyak itu pekerjaan. Dulu ya, Bu. Bisa izin dulu ya, Bu. Soalnya ini Bu ada kuliah lagi, Bu. Iya, sama-sama. Iya, Oke, yo. Assalamualaikum. Makasih ya, Bu. Sama.